Apa yang dimaksud dengan sel? Sel itu adalah merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Itu perlu kita camkan ya. Lalu kemudian pertanyaan pertama, apakah Anda percaya bahwa setiap penyakit yang menyerang tubuh manusia pasti berkaitan dengan kerusakan sel tubuh, entah karena sel mati, rusak atau lemah? Anda percaya? Apakah setiap penyakit yang menyerang manusia, setiap penyakit apapun, ya, apakah Anda percaya bahwa itu akan selalu berkaitan dengan kerusakan sel? Saya pastikan bahwa setiap penyakit yang menyerang manusia itu selalu berkaitan dengan kerusakan sel, entah karena selnya mati, kemudian juga rusak atau lemah. Kita tahu dalam setiap tubuh manusia itu terdapat 60 sampai 100 triliun sel, ya, di mana 432 miliar sel itu mati dan berganti setiap hari. Nanti saya ada pertanyaan khusus mengenai kenapa sel itu harus mati, ya. Oke, dan otak itu akan kehilangan 190.000 sel dalam satu hari. Kemudian darah itu mati 2 juta sel dalam satu hari. Kulit itu kehilangan sel 40.000 sel dalam satu hari. Ya, darah mati 2 juta sel per detik loh. Ya, jadi no wonder kalau ini sampai harus setiap hari 432 miliar sel. Ya, oke. Nah sekarang Anda tahu anak balita itu kalau dia luka jatuh itu dia kan pasti akan sembuh dalam waktu yang cukup singkat, ya, dalam waktu yang segera. Kenapa bisa begitu? Nah, ketika dia remaja mungkin agak lama. Mungkin kalau bayi luka mungkin perlu 3 hari aja sudah sembuh. Kemudian ketika remaja mungkin jadi sekitar 12 hari atau 2 mingguan, ya. Lalu ketika meranjak dewasa juga dia kan makin lebih lama. Nah, apalagi manula, lansia, itu akan lebih lama. Hati-hati juga kalau lansia kena jatuh, luka, kalau dia ada komorbid itu lebih lama, ya. Diabetes itu lukanya bisa bahkan mungkin akan lebih parah, ya. Nah, itu karena apa? Karena setiap 10.000 sel dalam tubuh bayi itu terdapat 1 stem cell, pabrik sel, ya. Kemudian remaja semakin jarang, dewasa. Nah, manula itu juga 1:2 juta sel. Jadi dalam setiap 2 juta sel di dalam tubuhnya itu hanya ada 1 stem cell. Apa itu stem cell? Nah, oke, pertanyaan kedua nih. Apakah Anda percaya bahwa apabila seluruh sel di dalam tubuh kita, tubuh manusia, itu bekerja normal dan baik, apakah masih mungkin ada penyakit? Coba Ibu jelaskan. Ada tapi nggak separah yang nggak dari dalam gini gitu. Oke. Ada tapi tidak separah. Iya. Jika tidak apa? Dari dalam. Maksudnya nggak ada sel yang rusak. Yang rusak gitu. Bisa tertular dari luar. Pertanyaannya bukan itu. Apabila semua sel di dalam tubuh itu sudah bekerja dengan baik dan normal, apakah masih ada penyakit? Tidak. Saya pastikan tidak, ya. Bahwa mungkin seminggu depan dia mungkin bisa tertular flu atau apa itu, nah itu dari luar. Tapi kalau orang rajin mengkonsumsi kita punya produk, jangankan flu, ini mpox yang sekarang 2 hari lalu lagi rame di TV, WHO sudah declare bahwa mpox itu sudah masuk dalam kategori pandemi global. Waduh. Itu pun juga akan bisa ditangkal sama kita punya produk. Bahkan menurut Dr. Susilorini, penyakit jiwa pun juga itu berkaitan dengan kerusakan sel. Saya juga bingung loh. Dan lucunya penyakit jiwa tapi kok kaitannya dengan usus. Ceritanya begini, beliau punya pasien penyakit jiwa yang katanya bisa melihat Tuhan saat dia sholat. Bingung kita kan? Ya tapi ya wajar aja, ya ngomong orang sakit jiwa kok. Ya, bahkan lagi pup di toilet pun katanya bisa melihat Tuhan.
Waduh, luar biasa kan itu. Setelah dicek, suruh analisis dia punya usus, ternyata ususnya bermasalah. Dan setelah diobati saya nggak tahu, nggak jelas apakah sembuh apa tidak, ya. Oke. Nah sekarang contoh kasus diabetes. Mengapa terjadi diabetes? Karena insulin di dalam darah tadi itu tidak bisa menetralkan, ya. Itu makanya orang terjadi diabetes. Nah sekarang organ mana yang menghasilkan insulin? Pankreas. Ya. Lalu kemudian pertanyaannya, apakah obat-obatan produk farmasi bisa menyembuhkan diabetes? Tidak. Saya pastikan tidak. Ya, karena apa? Obat yang dikasih itu kan hanya untuk sekedar menurunkan kadar gula di dalam darah, ya. Dan itu akan dikonsumsi seumur hidup. Bahkan kalau yang pengidap tipe 1 itu dia akan suntik sendiri insulin melalui perutnya. Dan itu dia lakukan 3 kali sehari. Kalau tidak, kadar gula darahnya akan naik tinggi. Cuman risikonya apa? Ginjal. Dalam jangka panjang, tergantung tubuh seseorang ya. Tapi dalam jangka panjang, mungkin dalam setahun atau 2 tahun, ginjalnya pasti akan rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, jantung. Ya, jantungnya pun juga akan terkena dampak. Nah, sekarang pertanyaan ketiga. Apa jadinya jika sel manusia tidak pernah mati? Kita jangan bicara mengenai sel, tetapi ketika ada pertanyaan seperti ini, apa jadinya jika sel tidak pernah mati? Ada yang bisa jawab? Awet muda, panjang umur. Awet muda, panjang umur. Oke, bisa masuk. Awet muda, panjang umur. Ada lagi? Bertumbuh terus. Ya? Bertumbuh terus pasti Bertumbuh terus. Lama matinya. Pertama tinggi bisa melang. Lama Betul, matinya. betul. Bertumbuh terus. Jadi nanti manusia ini akan tinggi, mungkin sampai setinggi pohon atau mungkin lebih lagi, ya. Dan hidungnya juga mungkin akan panjang, giginya juga akan, kupingnya juga akan panjang. Karena apa? Saya nggak pernah mati. Satu, yang terakhir itu adalah apa? Dia tidak akan pernah mati. Manusianya tidak akan pernah mati. Jadi nanti bumi ini akan penuh dengan manusia dan akhirnya apa? Kanibal yang ada. Percaya kan? Karena apa? Sel itu adalah yang membentuk fungsi organ tubuh. Jadi jantung kita juga nanti akan bengkak seperti apa? Hati kita juga begitu. Ya, rambut kita juga akan ya nggak tahu lah, ya.